kami dari Tarumanegara. Nah, kita lagi datang ke PD Idola Jaya. Nah, saya salah satu dari mahasiswanya, yaitu Muhammad Kenan Dalam, biasa dipanggil Denda. Dan ini salah satu teman saya namanya Edo. Saya Justin. Saya Milenia, saya Sela. Nah, jadi yuk kita langsung masuk aja, tanya-tanya langsung aja. Halo Pak. Oh iya. Negara. Siap. Jadi ini Pak, Iya, siap. kita kan ada ini. Kira-kira Bapak awalnya gimana ya bisa langsung, kan biasanya orang-orang tuh milih kayak kerja di kantoran atau nggak kayak aku pengen kuliah ntar langsung fokusan ini itu. Tuh Bapak tapi milih ya usaha gitu, kayak itu Bapak pikiran gimana sih bisa? Iya. Jadi intinya kalau pengalaman Bapak ya, dulu Bapak itu karyawan, pabrik ya. Oke. Kalau pabrik karena udah jenuh kerja di pabrik, ya istilahnya pendapatannya begitu aja, terus kebutuhannya makin tinggi ya. Jadi akhirnya Bapak memutuskan untuk mencoba dengan usaha kecil-kecilan tuh dulunya tuh, 15 tahun yang lalu. 2 tahun lalu itu Iya. udah bentuk warung apa langsung kayak ini? Kalau pertamanya Bapak itu pulang kerja jam 3, jadi Bapak naruhin di warung-warung tuh awalnya. warung-warung. Dititipin di Itu warung-warung. apa tuh snack? Iya, snacknya. Jadi kita beli umpamanya ini satu bal gini kan, terus kita kemas. Kalau dulu masih gopean gitu. Gopean, Kalau di warung-warung gitu. Nah, terus nanti seminggu baru kita datang lagi gitu, ada laku apa belum. Nah, awalnya seperti itu. Itu ada cikgu. Ya, setelah 6 bulan baru Bapak dulu buka toko kecil tuh dulu, kontrak dulu di Itu toko berarti dalam bentuk warung gitu ya? Warung, iya. Warung. Oh, berarti itu dari awal kayak kemasnya ya, masak sendiri, maksudnya buat sendiri atau gimana? ya kita beli juga. Oh, beli juga. Kita beli ke agen gitu kan. Nah, terus kita kemas. Setelah kita kemas, kalau kita di warung, jadi kita cuma mengemas aja tuh. Oh, terus dari itu sekitaran sini tuh pertama yang apa? Kalau dulu kan Bapak dulu tinggalnya di Kebun Jeruk ya. Waktu itu Bapak tinggal Kebun Jeruk, cuma Bapak kerjanya di daerah sini, di sebuah pabrik yang di sini tuh. Jadi dari Kebun Jeruk Bapak cuma di sini gitu kan. Nah, jadi dulu pertamanya waktu naruh di warung-warung di sini. Nah, cuma setelah 6 bulan baru Bapak buka toko di sana, nah, yang ukuran kecil 3x4. 15 tahun yang lalu. Ya, ini banyak macamnya ya snacknya ya. Itu berarti bisa sebanyak ini tuh gimana tuh? Kayak berarti beda-beda agen tiap snack itu. Iya, jadi kalau sekarang posisinya kita kan distributor ya. Jadi satu di sini, ya, satu lagi di Kota Bumi Tangerang, satu lagi di di Kampung Melayu Teluk Naga. Jadi 3 tempat kita sekarang. Tapi biasanya Bapak standby di sini. Ya kalau Bapak sih kemana aja gitu, kadang kalau di sini perlu di sini, kadang kontrol ke sana, kadang kontrol ke sana. Semua kan kita ada sistemnya juga gitu. Gitu. Kalau kelemahan dan kelebihan kalau kayak apa penjualan snack ini, berbisnis snack ini apa? Iya. Kalau ditanya kelemahan dan kelebihannya, sebenarnya sih kalau kelebihannya makanya Bapak milih bisnis snack. Selama orang masih hidup pasti dia makan snack. Itu dia pertama dulu motivasi, selama orang masih hidup, ya kan? Jadi bisnis snack ini nggak ada matinya gitu, nggak pernah ada lesunya gitu. Nah, cuma posisinya memang ada saat nanti bisa naik-naikan bisa 500% itu di momen lebaran gitu ya. Lebaran itu, wah ini sampai macet semua nih jalanan nih, orang belanja gitu. Lebaran, nah, lebaran kalau Imlek sih nggak begitu. Iya, karena biasanya kalau Imlek biasanya belanjanya ke mall. Kalau di sini kalangan menengah ke bawah. Iya. Kalau orang lebaran kan umum ya semua ya. Kalau nanti yang masa-masa sepinya di bulan puasa tuh, kalau puasa kan orang makan snack tuh. Nah itu kurang. Itu doang grafiknya dan turun. Overall berarti maksudnya biasanya stabil ya. Ya kalau umpamanya nanti setelah selesai lebaran orang lagi pesta kan, kalau orang budaya orang Jakarta kan pesta kan pasti pakai cemilan-cemilan seperti ini kan. Jadi nggak kemana-mana gitu. Kalau rencana ke depan apa untuk usaha? Ya kalau rencana ke depan kita sekarang kan posisinya punya tiga toko. Semua itu kan agen ya kita punya. Terus toko binaan kita ada 38, kemarin baru buka satu toko mitra yang di dekat RCT itu yang sebutan 38, jadi punya 38. Rencana mau buka satu lagi cabangnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita punya jaringan sendiri.
awalnya waktu sama usaha di bidang snack ini kan tadi kan awalnya jadi karyawan pabrik ya. Iya tadi. Itu jatuh bangunnya gimana sih, maksudnya yang dirasain dari awal-awalnya gitu kan, pasti kan nggak mungkin langsung sampai sebesar ini gitu. Ya kalau jatuh bangunnya yang pertama ya kan, kalau awal-awalnya dulu ya kena tipu, ya dibohongin gitu ya. Jadi orang ngebon gitu kan, tahu orangnya kabur gitu kan. Terus ada juga waktu masih kecilnya itu yang namanya karyawan, juga ada juga yang istilahnya ya nakal lah begitu dia, ibaratnya itu jujur ya begitulah kira-kira itu. Memang itu yang bikin lah ya pernah saya alami. Karyawan bawa uang saya gitu ya, kemudian ya pelanggan itu belanja ngebon nggak bayar gitu. Nah itu sudah saya kalau saya jadi ibaratnya ya. Kalau cara promosinya gimana? Ya kalau cara promosinya itu yang paling menarik ya. Yang pertama cara promosinya kalau dulu kan pakai spanduk gitu ya, spanduk promo. Nah, kalau sekarang promosinya selain bikin spanduk yang gede kayak di spanduk itu ada pelang yang gede, sekarang pakai internet gitu ya. Nah, kita ya di Facebook Ads gitu nama ya IG gitu namanya ya. Jadi kita ya maksudnya seperti itu. Jadi semua jadi tahu gitu loh. Kiriman jadi kalau sekarang kita nggak hanya cuma di Jakarta, sampai Kalimantan kirim ya kan, sampai ke Belitung, seluruh Indonesia lah, cuma Papua aja yang belum. Iya kirim iya. Soalnya jauh banget gitu, 2 minggu baru nyampe kalau ke Papua. Pontianak itu udah rutin gitu ya, antara sekitar 50 juta. Banyak banget ya. Iya gitu bisa. Terus mau nanya lagi nih, Ya, kan kalau makanan itu biasanya ada itu ada nggak sih kayak problem misalkan kayak udah lama terus itu biasanya cara biar bisa kejual secara cepat, kayak waktunya kan bisa berapa minggu atau berapa bulan? Ya, jadi ini kalau makanan, kalau keripik itu dia itu masa expirednya 6 bulan, cuma masa freshnya 3 bulan. Masa freshnya itu 3 bulan. Nah, jadi kalau masa freshnya 3 bulan, kalau kacang-kacangan seperti kacang yang pabrikan itu setahun. Tahun. Jadi kan kita kan udah punya kita udah punya jumlah yang keluar dan masuknya, kita udah ada datanya gitu. Jadi kita order barang itu umpamanya kalau sebulan belanja 5 juta gitu ya. Sebulan. Jadi dalam stepnya udah ada, 1 minggu habisnya 200 juta kita udah tahu gitu. Jadi nggak ada barang lama gitu. Karena datang barang kita distribusikan kan. Nah, di toko binaan juga begitu, paling lama sebulan. Jadi nggak ada yang sampai ibaratnya expired gitu ya. Nah terus kalau di bisnis snack ini hampir 70% kita bisa retur gitu ya. Oh bisa retur. Bisa retur. Jadi aman gitu maksudnya. Jadi umpamanya kalau nggak laku gitu ya kan, nah itu bisa diretur gitu barangnya gitu. Jadi kan ada amannya. Gitu. Aman masih. Lalu berat. Terusnya itu ya udah sih paling cukup gitu aja. Paling ntar kita mau lihat lagi ini ya kan snacknya banyak banget gitu ya. Makasih banyak Pak waktunya, kesempatannya udah diluangin buat kita semua. Iya. Sama-sama. Ya udah. Saya juga sangat senang ya kalau bisa berbagi gitu, karena memang saya itu dari awalnya itu tadi ya itu tadi bisa berbagi, itu tadi artinya berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman saya yang ada gitu, sehingga orang-orang yang tadinya nggak punya usaha ya sekarang udah punya usaha. Bayangkan 35 orang yang udah punya usaha gitu, yang tadinya nggak punya sekarang udah punya gitu. Jadi punya penghasilan mereka itu tadi dari usaha. Iya, kayak buka lapangan pekerjaan juga ya bagi orang-orang yang nggak bekerja. Iya. Yang 35 ini Pak, Jadi kalau untuk toko binaan itu awalnya itu tadi saya modalin semua. Jadi saya modalin ya. Jadi kalau di sini kan awalnya kan mereka itu kan ngerintisnya seperti saya dulu juga ya. Jadi dari modal 1 juta mereka itu berkembang seminggu akhirnya sampai 4 juta seminggu itu ya kan, putar uangnya. Nah akhirnya kalau umpamanya dihitung, kalau dia itu buka toko dengan 4 juta itu kan, kalau seminggu 4 juta berarti sebulan kan 4 kali 4 kan 12 juta kan. Nah itu kan 12 juta. Sedangkan kalau untuk usaha seperti ini
modalnya itu tadi 20 juta. Nah itu untuk toko gitu ya, satu toko tuh 20 juta. Berarti kalau dia save 2 bulan gitu, maksudnya barangnya kita save di tokonya, dia buka toko dengan 20 juta gitu kan, itu kan walaupun nggak ada yang beli ke tokonya, dia kan udah punya pelemparan kan. Iya, Nah gitu kan, nah begitu dia, jadi aman gitu dia. Jadi itu seperti itu sistemnya. Jadi makanya modalnya awal itu saya yang modalin gitu. Cuma kalau sekarang kalau ada orang langsung pengen buka toko gitu kan, nah itu saya nggak berani modalin. Tapi kalau dia dari kecil, saya modalin. Kalau yang dari kecil gitu ya, dari modal 1 juta gitu ya kan, dia kan, nah itu kan orangnya kan bener-bener uji nyali, uji iman tuh. Nawarin ke sono kan, tahu sendiri kalau di lapangan kan, nah, ditolak lah ya kan, nah disindir lah ya kan, nah macam ya kan. Nah kalau lulus itu tetap bisa. Ada mau nanya? Ya udah, itu aja Pak. Makasih banyak ya. Siap, oke. Ya sama-sama. Ya. Ya udah, sekian dari kami dari Ustaz. Jika ada salah mohon maaf ya udah. Ya.